Kalau kita bicara tentang masadirul ahkam, sumber hukum, jadi nggak satu dia. Masadirul ahkam itu topiknya agak ribet ya. Karena nanti dia ada istilah lain, sumber-sumber ajaran Islam. Saya suka membedakan itu. Saya bedakan antara sumber ajaran Islam dengan sumber hukum Islam. Kalau sumber ajaran Islam bolehlah kita sebut Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi kalau sudah kita bicara masadirul ahkam, maka kita akan membatasinya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi jangan disejajarkan gitu ya. Orang kan sering mensejajarkan Allah dan Rasul, termasuk nanti di kaligrafi di masjid. Iya, itu kita secara nggak sadar mensejajarkan Allah dengan Rasul, dan itu nggak boleh, bertentangan dengan ajaran tauhid. Allah itu wahdah, sendirian, dan ini yang kadang-kadang manusia nggak tahan. Tuhan kok sendirian, akhirnya dikasih mereka pendamping. Tapi kalau dalam konsep Islam, la ilaha illallah, la ilaha illa huwa. Ilah itu cuma dia, huwa. Maka kenapa satu-satunya musyarri itu hanya Allah? Itu menurut ilmu usul fiqh. Maka kita tidak mungkin punya akses kepada Allah. Bahkan Nabi sendiri gak punya akses, dan gak diizinkan dia punya akses. Kan gak punya khazain. Khazain samawati wal ardh itu gak punya. Siapapun gak punya, hanya Allah. Tidak juga malaikat. Allah itu betul-betul dia independen. Itu ajaran tauhid yang susah dimengerti orang, sehingga nanti banyak orang menggunakan wasilah dan tawassul. Padahal itu nggak ada hubungannya. Ini kan Allah sendirian dia. Bahkan sering dibilang hazamal ahzab wahdah, ya kan? Kalau Allah mau menghancurkan musuhnya, sendirian dia, nggak perlu yang lain-lain. Gitu. Tapi ingat, dia yang punya musuh. Gitu. Dia anggap serius gitu. Karena itu, kalau kita ingin bicara tentang Allah, kita nggak punya akses. Kenapa di dalam surah An-Najm itu betul-betul dikokohkan tentang wahyu itu, sehingga Allah sendiri mengatakan wan najmi iza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Itu bahasanya, allamahu syadidul quwa zumiratin fastawa. Kuncinya bagaimana Allah membackup Nabi Muhammad. Wa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Bahasanya sahibukum. Apa arti sahib? Kum itu siapa? Kamu itu siapa? Orang kafir Quraisy. Jadi Allah selalu bilang Nabi Muhammad itu adalah sahibnya orang Quraisy. Karena internally mereka kan, lama mereka kenal beliau 40 tahun. Jadi
Maka kemudian orang mengatakan wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak bertutur dalam konteks agama itu dia. Jadi jangan dilebarkan. Dia tidak bertutur dalam konteks agama menurut hawa. Nafsunya, hawa nafsunya, hawanya. In huwa illa wahyu yuha. Huwa situ Al-Qur'an. Ya, tidaklah Al-Qur'an itu kecuali wahyu yang diwahyukan kepada. Allamahu syadidul quwa. Nah, di situ bahasanya. Allamahu syadidul quwa. Yang mengajarkannya adalah syadidul quwa. Itulah Jibril. Jadi ada 3 yang terlibat dalam urusan wa ma yantiqu anil hawa itu. Allah, kemudian Jibril sebagai Rasul, 2 ya. Jibril itu Rasul kan 2. Malaikat disebut juga Rasul, ya. Nabi Muhammad juga Rasul. Cuma malaikat Rasul untuk Rasulnya manusia. Zumirratin, yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Jibril itu adalah malaikat yang paling cerdas. Makanya pertanyaan yang paling absurd dan konyol itu adalah debat di kalangan orang intelektual yang mengatakan apakah Al-Quran itu kalam Allah atau kalam Nabi. Itu aneh. Mereka lupakan satu orang lagi. Kalau kita bilang satu orang, ya, satu elemen lagi, yaitu malaikat. Kenapa mereka lompati malaikat? Nah, iya. Padahal itu perannya sangat penting. Tanpa malaikat nggak ada itu. Jadi itu yang orang sekelas Munim Siri, siapa lagi itu? Nuruddin kan? Muhammad Nuruddin yang miss mereka ketika memahami tentang persoalan ini. Mestinya pertanyaan 3, apakah Al-Quran itu kalamullah, kalam Jibril, atau kalamun Nabi? Tapi 3 yang terlibat di dalamnya. Kenapa mereka sibuk mengatakan itu kalam Nabi? Ya. Muhammad itu nggak punya akses langsung kepada Allah. Bagaimana dengan Jibril? Informasi itu kan turun kan melalui malaikat Jibril. Enggak juga, yang kecuali kalau diberi akses oleh Allah, Jibril. Berarti Allah kalau mau menyampaikan wahyu panggilnya Jibril lah. Langsung akses ke Allah atau melalui antara lain? Enggak ada, langsung lah. Allamahu, ya, langsung. Jadi itu dia model cara berpikirnya. Ya, makanya itu debatnya lucu. Jadi kalau mereka kalau ada yang bilang Al-Quran itu kalam Nabi, yang nggak usah jauh, orang kafir Quraisy bilang kayak gitu. Iya itu dia, kan lucu. Orang kafir Quraisy yang bilang gitu. Bahasanya kan kalau kita cek di Quran kan iftaro. Dia yang mengadang-adakan itu Nabi Muhammad. Itu tuduhan orang kafir Quraisy. Ada juga yang mengatakan dibantu oleh kaum yang lain. Nah, itulah nanti belakangan orang bilang yang bantu Nabi itu orang Syria katanya. Tapi lagi itu tuduhan. Iya, tuduhan orang jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu menuduh Al-Quran itu karangan Nabi, ya, yang dibantu oleh
kaum yang lain. Nah, orang modern bilang yang bantunya itu diperjelas oleh orang jahiliyah modern. Yang bantunya orang Syria, Aramaik. Ya kita Al-Quran itu dulu aslinya Aramaik kan, ngelantur tak kemana-mana itu orang argumentasinya. Nah, itu kata orang itu kan bahasa Syria kan bahasa Aramaik. Dan mereka lupa bahwa sebelum itu ya ada yang lebih keren lagi dari situ, yaitu orang Yahudi, ya, Bani Israel. Orang Bani Israel, orang Yahudi dari kalangan Bani Israel bilang Al-Quran itu kalam Jibril. Itulah yang mungkin agak mirip dengan Fazlur Rahman. Ya, pernah dengar kan? Kalau nggak salah saya, Fazlur Rahman bilang itu Al-Quran kalam Jibril. Sesuai dengan ayat tadi, Allamahu syadidul quwa, mengajarkannya. Jadi bahasanya seperti itu. Cuma kan di Quran, di lanjutan surah An-Najm itu langsung dibilang Allah, fa'auha ila abdihi ma'auha. Coba kalian cek kan betul nggak ayat yang saya bilang itu? Iya. Iya. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Berarti wahyu itu two steps, dari Allah kepada Jibril, dari Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, di sinilah menurut orang Yahudi atau orang Bani Israel, peran Jibril itu yang sangat menentukan. Dialah yang berselingkuh dengan orang Arab, Jibril itu. Tadi ayat tadi bilang mangkana aduan li Jibrilah. Surah Al-Baqarah, cari. Faqad nazzalahu ala qalbika. Siapa yang memusuhi Jibril, ketahuilah bahwa Jibril itulah yang menurunkan wahyu ke dalam hatimu. Siapa yang memusuhinya? Ya orang Yahudi. Untuk apa orang Yahudi memusuhi Jibril? Karena bagi orang Yahudi aktor intelektualnya bukan Nabi Muhammad. Apa? Jadi orang Yahudi itu cerdas ketika berdebat, nggak kayak orang sekarang ini, nggak ngerti masalah sok-sok berdebat itu kan. Mengganggu bilang itu Al-Quran buatan Nabi Muhammad. Ya, itu kelasnya kelas jahiliyah, kelas kafir Quraisy, menuduh kayak gitu. Kalau kelas intelektual yang langitan, yang dituduh siapa? Jibril. Untuk apa? Kenapa nggak Nabi Muhammad dituduhnya? Karena menurut Al-Quran sendiri, dan itu diamini oleh orang Yahudi bahwa Nabi Muhammad itu ummi. Mbak, bagaimana orang ummi bisa ngarang? Gitu kan, itu udah logika sederhana aja. Meskipun orang Arab Quraisy harus dipertanyakan juga kenapa mereka nuduh Nabi Muhammad bisa mengarang. Apakah menurut mereka Nabi Muhammad bisa baca bisa nulis? Itu pertanyaan serius, kan? Ya, kalau ada orang bilang Nabi Muhammad nggak bisa baca nggak bisa nulis, nah pertanyaan apakah sebodoh itu orang kafir Quraisy Mekah menuduh Nabi Muhammad yang membuat Al-Quran? Ternyata pemahaman ummi itu beda dengan pemahaman yang kita sampai ke kita. Kita memahami ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi dalam bahasa orang Israel, ya, ummi itu adalah orang yang tak pernah tahu tentang Alkitab. Nah, jadi Nabi Muhammad itu nggak tahu apa-apa, dia nggak punya akses, ya, kepada Alkitab, nggak tahu pun dia. Makanya dalam Al-Quran disebut wa wajadaka dolan fahada. Jadi dolannya itu yang salah mengartikannya, itu dolan diartikan sesat, bukan sesat, bingung. Secara intelektual kan Nabi Muhammad bingung dia.
ketika menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Wah, itu ayat-ayat berat itu. Hah? Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini, wah, itu ayat yang super ya. Malah makanya 10 tahun di Mekah kan enggak ada perintah sholat. Preparationnya yang paling penting yaitu harus punya akidah yang kuat dan wawasan yang luas. Dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah ingin Nabi Muhammad beserta pengikutnya nanti akan punya kapasitas untuk bicara tentang kekuatan khalq itu. Jadi bagi orang Yahudi atau Bani Israel, Al-Quran itu buatan Jibril. Nampak kan? Karena Al-Quran juga bilang allamahu, yang mengajarkan Nabi Muhammad itu adalah Jibril, dan guru Nabi Muhammad itu adalah Jibril. Jadi ya jangan main. Nabi Muhammad juga di hadis bilang setiap Ramadan Jibril mendatangin aku. Berarti nggak bisa dibilang kalau Jibril itu juga merupakan akses Nabi ke Allah? Enggak, punya dia searah itu. Satu arah. Enggak dua arah. Enggak bisa. Nabi Muhammad kan sering kena marah sama Tuhan. Waktu asik tunggu wahyu aja kayak maksa. Enggak usah. Iya, enggak usah tunggu wahyu itu. Itu urusan aku itu. Makanya dia bilang qad naro taqalluba wajhika fis sama. Kami lihat tuh ya, wajahmu bolak-balik menghadap langit. Jangan dipaksa wahyu turun, itu Allah yang punya. Jibril yang punya gawe. Nah, di mana? Jadi cara orang Yahudi menghancurkan reputasi Nabi Muhammad bukan dengan menyerang Nabi Muhammad. Ya. Yang mereka serang adalah Jibril, sumbernya. Gimana cara nyerangnya? Mereka bilang harusnya wahyu itu berbahasa Ibrani, dan rasul terakhir itu harus orang Bani Israel. Kan ada juga yang bilang si murtadin itu kan. Makanya mereka nuduh Nabi Muhammad itu nabi palsu. Nah, kalau orang Israel dari dulu nggak peduli sama Nabi Muhammad mereka. Karena menurut mereka Muhammad itu ummi, nggak mungkin dia bisa buat wahyu itu. Itu cerdasnya orang Yahudi, lebih cerdas dari orang sekarang yang bilang Al-Quran itu kalamun Nabi. Itu tuduhan kayak gitu tuh kelas-kelas jahiliyah lah. Allah menurunkan wahyu kepada Jibril, lalu Jibril seharusnya menurunkan kepada salah seorang orang Israel, karena wahyunya berbahasa Ibrani. Tapi kemudian dia mengubahnya menjadi bahasa Arab dan mengirimnya kepada Muhammad, cucu dari Ismail, untuk merusak reputasi orang Bani Israel, keturunan Ishak, Yakub. Sampai begitu mereka cara menghabisi reputasi. Dan itu penting. Jadi ketika mereka berhasil membangun itu, maka targetnya cuma satu aja, supaya orang-orang Yahudi tidak masuk ke dalam agama Islam, atau tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Itu cara licik. Tapi argumentasi ini kan lucu juga gitu. Nah, kenapa? Karena kalau alasannya kayak gitu, kenapa mereka juga tak beriman kepada Nabi Isa? Itu kan lucu tuh. Begitulah kelakuan orang itu. Seenak udelnya aja gitu kan.
Gila Nabi Isa nanti lain lagi fitnahnya. Nabi Isa tidak layak menjadi nabi karena dia dianggap apa? Anak Maryam. Oke. Maryam itu dianggap mereka melakukan perzinahan karena hamil di luar nikah tanpa laki-laki. Penting kalau di luar nikah kan. Di luar nikah tanpa laki-laki ngakunya, tapi menurut mereka nggak mungkin tanpa laki-laki. Otak mereka semua sampai situ aja kan. Mereka lupa bahwa Adam itu kata Al-Quran dengan laki-laki, perempuan pun nggak ada. Nabi Adam, ya kan? Tidak ada ayahnya, tidak ada. Nah, belakangan orang menganggap Nabi Isa hebat kali bisa lahir tanpa ayah. Kata Allah, cuman ya kalian, gitu kan? Nggak ada apa-apanya, itu sama kayak Adam, lebih keren lagi Adam pun sebenarnya kan, Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Yang iya aja orang Yahudi nggak mau, jadi sampai sekarang orang Yahudi itu nggak ketemu Nabi terakhir. Padahal itu pesan dari Nabi Musa. Nabi Musa bilang, aku nanti akan ngirim kalian Nabi terakhir. Orangnya kayak aku. Artinya apa kayak aku? Manusia biasa, normal. Kalau Nabi Isa kan nggak bisa normal, karena dia nggak punya ayah. Makanya Nabi Isa ditanya orang, ketika Nabi Isa mengaku sebagai seorang nabi, pertanyaan orang itu adalah, apakah engkau nabi yang dijanjikan oleh Nabi Musa? No, bukan. Terus ngapain kau datang kalau bukan? Nah, giliran datang Nabi Muhammad yang ngaku, mereka bully lagi. Yang bulinya adalah Jibril itu. Di allamahu syadidul quwa itu. Zumiratin fastawa. Apalagi sambungannya itu, laqad ra'ahu fil ufuqil a'la. Muhammad itu melihat Jibril itu dalam bentuknya yang asli. Faqaba qausaini awadna. Maka dia mendekat sejarak 2 busur atau lebih dekat lagi. Surah An-Najm itu kuncinya, ya. Nah, jadi di situ hebatnya Al-Qur'an itu. Jadi tidak ada alasan orang Yahudi dan orang Nasrani untuk tidak beriman kepada Al-Qur'an. Itu masalah. Kenapa itu? Itu karena Allah bilang, makanya Allah dalam Al-Qur'an menyebut ya Bani Israil. Wahai Bani Israil. Dalam kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi Allah bicara kepada orang Israel. Allah ingin menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab penerus dari Taurat dan Injil. Jadi nggak ada alasan buat orang itu untuk tidak mau percaya kepada Al-Qur'an. Nah, itu peran utama Quran itu. Jadi Al-Qur'an itu adalah kalamullah, salah satu dari kutub. Ini kelebihan orang Islam itu adalah mereka beriman kepada Alkitab kulluhu, semuanya. Empat. Kalau orang Yahudi kan berhenti sampai Taurat, nggak mau percaya kepada Injil dan Al-Quran. Orang Nasrani berhentinya di Injil, nggak mau percaya pada Al-Quran. Orang beriman wajib beriman kepada semua. Ya. Beriman kepada Rasulnya, Rusulihi. Makanya iman kepada Allah itu kan cuma Allah yang satu. Man amana billahi wa malaikatihi, kan? Ada para malaikat kan? Wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi. Jadi yang satu itu cuma ada 2. Apa itu? Allah dan hari akhirat. Itu kita topik bicara tentang itu lebih seru lagi itu. Dalam banyak hal Al-Quran kan menggandeng yu'minuna billahi
wabil yaumil akhir. Tuh, karena klaim-klaim orang bahwa dia amanah, mereka beriman kepada Allah, itu nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Percayalah kalian, itu pertanggungjawabannya paling terus terang. Ya. Paling nggak bisa diingkari, paling serem. Nggak jalan di situ. Orang munafik sama orang kafir, hajablah nanti di akhirat. Hati-hati, jaga iman bagus-bagus kan. Jadi kita kalau ingin tahu tentang Allah, maka cuma satu sumbernya, yaitu Al-Quran. Itu sumber utamanya. Oke. Jadi kenapa? Sumber hukum itu yang pertama itu adalah Al-Quran. Dan semua ahli usul fiqh, semua ulama nggak ada yang berani meletakkan Al-Quran. Karena kalau iya itu dia. Jadi disitulah persatuan kita, nampak kan? Makanya kenapa upaya orang itu bagaimana umat Islam itu menjauh dari Al-Quran. Nah, kalau umat Islam mendekat ke Quran, potensinya bisa meledak, bisa meroket. Maka kita kan dijauhkan. Paling musabaqah tilawatil Quran. Meskipun biayanya miliaran, ya dikeluarkan. Tapi kalau Anda sudah musabaqah qiraatil Quran, enggak ada. Qiraatnya kan serem itu. Isinya mau kita kompetisikan. Beratlah, ya kan? Kenapa Al-Quran yang menjadi sumber hukum? Dia bilang sumber ajaran Islam, sama tuh sumber ajaran Islam, sumber hukum Islam itu sumbernya sama sesitu, Al-Quran, kalamullah. Ya, tidak ada hak orang bicara tentang Allah. Oke, ini yang harus garis bawahi. Tidak ada hak orang siapapun yang bicara tentang Allah tanpa melalui Al-Quran. Itu harus pakemnya di situ. Karena anak-anak syariah harus kayak gitu. Jadi abaikan saja kalau ada si mama itu yang bicara tentang Allah tanpa Al-Quran. Nggak bisa, nggak boleh. Ya bukan cuma itu aja, masih banyak orang-orang yang spiritual itu. Itulah, iya. Untuk Nabi Lebaran. Langsung. Jadi semuanya itu. Jadi itu yang harus maka sumber hukum itu tunggal ya, Al-Quran. Di atas sendirian dia. Nah. Lalu sumber hukum yang kedua adalah As-Sunnah. Tuh, ya. Nah, As-Sunnah. Nah, di sini ahli usul fikih agak berbeda mereka memberi konsep. Ya. Ada kata As-Sunnah. Dalam konsep Imam Malik, As-Sunnah itu adalah sunnah ahli Madinah. Itu bergeser. Jadi istilah sunnah Rasulullah itu pada era Imam Malik ke atas itu nggak populer. Ini soal popularitas ya, soal dipakai. Waktu Abu Bakar memimpin, maka yang populer adalah sunnah Abu Bakar. Waktu itu adalah sunnah Umar. Ada sunnah Utsman, ada sunnah Ali, ada sunnah Muawiyah. Apa itu? Jadi, arti sunnah itu apa? Arti di sunnah itu adalah tariqah maslukah. Jalan. Praktek. Dalam bahasa Inggris, Joseph Saya mengatakan dia living tradition. Praktek kehidupan sehari-hari. Itu namanya sunnah.
Ya, terbagi dua, kehidupan sehari-hari bidang apa? Bidang muamalah apa bidang ibadah? Dan bidang-bidang yang lain. Tapi yang jelas yang disebut dengan as-sunnah itu pada awalnya adalah thariqah maslukah. Ya, maslukah bukan maslukah kaf, salaka. Thariqah maslukah yang ditempuh oleh Nabi Muhammad, para sahabat dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in. Apa itu? Yang oleh Imam Malik disebutnya dengan al-a'mal al-mujtama' indana. Bahasa beliau di kitab Muwatta Imam Malik. Ya, al-a'malu al-ijtima' indana. Yang lainnya itu qad madatis sunnah. Ketika beliau mengatakan qad madatis sunnah tuh sungguh telah berlalulah sunnah, maksud beliau adalah sunnah sebelum beliau. Terus sunnah ahli Madinah. Jadi itu sesuatu yang pakem bagi Imam Bagi Imam Malik. Jadi ketika usul fiqh Malikiyah bicara tentang as-sunnah, maka yang dimaksud oleh Imam Malik dengan as-sunnah adalah sunnah ahli Madinah. Itu nggak bisa digeser-geser, itu nggak perlu. Ya. Nggak ada yang perlu dirahasiakan itu. Dan Rasul adalah salah satu anggota dari sunnah ahli Madinah. Itu. Makanya kenapa saya sangat favorit kalau untuk ibadah, saya beribadah dengan ibadah yang ditulis oleh Imam Malik. Karena menurut saya Imam Malik lah imam yang paling tahu tentang cara sholat orang Madinah, cara puasa orang Madinah. Masuk akal nggak? Nah, masuk akal karena beliau belajar kepada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in belajar kepada tabi'in. Tabi'in belajar kepada sahabat. Sahabat belajar kepada Nabi cara sholat. Makanya kenapa sering saya bilang wudu yang terbaik dan precise ya, uswatun hasanah itu adalah Nabi Muhammad. Nah, itu di-record di dalam Amal Ahli Madinah ya. Dan Amal Ahli Madinah itu dipelihara di dalam kitab Muwatta Imam Malik. Salah satu yang saya sering contohkan adalah cara membasuh kepala. Hadis yang ada, ya sunnah yang ada itu adalah membasuh seluruh kepala. Itu yang diamalkan oleh Imam Malik berdasarkan sunnah Rasulullah. Kenapa kita nggak bicara hadis? Karena nggak ada istilah hadis ketika itu. Tidak ada istilah hadis, nggak ada istilah sanad yang mu'an, ya kan? Yang semua standarisasi yang dibangun oleh ulama hadis itu nggak pernah ada zaman dulu. Kenapa? Karena Imam Malik itulah jaminan mutu. Apa? Ini saya ingin menunjukkan kepada kalian, itulah ilmu berkembang. Pada masa Imam Malik nggak dibutuhkan riwayat yang apa istilahnya? Bersilsilah lengkap. Nggak ada. Kalau belajar hadis kan harus lengkap. An itu berhenti di Imam Malik. Dari Imam Malik ke sana itu nggak penting banyak-banyak lagi, karena dialah jaminan mutu tentang sunnah itu. Nah, ini yang dipakai oleh ahli hadis untuk menjudge hadis-hadis dalam kitab Muwatta. Itu bukan hadis, itu sunnah, saya bilang. Apa?
Kalau kalian judge dalam kitab Muwatta itu hadis-hadis dengan standar ulumul hadis, ya jelas ngawur. Kenapa? Karena ulumul hadis itu disusun abad ketiga. Bagaimana bisa menilai Muwatta Imam Malik? Yang Syafi'i aja bilang kitab yang paling terpercaya setelah Al-Quran adalah Al-Muwatta. Terus kenapa ahli hadis mengabaikannya? Ini pertanyaan kritik untuk ahli hadis. Sama lebaynya dengan Albani mengkritik Bukhari. itu lebay juga itu. Namanya dia pikir dia siapa gitu kan? Bukan sekedar Albani Saudi. Paling lucu lah. Dia albino. Ya, makanya saya